things for all my life. I am yours, forever yours. Selamanya kami milik-Mu Tuhan. Kami tidak pernah sebenarnya Tuhan menjadi milik siapapun Tuhan selain Engkau Tuhan. Ampuni kebodohan kami kalau kami menyepelekan karya salib-Mu. Padahal Engkau sudah bayar kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu Tuhan, bukan paku yang menahan Engkau. Kami tahu Tuhan, bukan salib yang menahan Engkau. Tapi kami tahu cinta-Mu kepada kami yang membuat Engkau sampai akhir Tuhan. Kalau Engkau begitu luar biasa mengasihi kami Tuhan, ajari kami yang susah sekali mengasihi-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Kalau kami tahu Tuhan yang kami sembah luar biasa mengasihi kami. Kami mau Tuhan berhenti dari hidup kami yang berputar-putar dan kami malam hari ini mau memutuskan. Kami mau ikut Tuhan lebih sungguh lagi. No turning back. No excuse. Tapi biar malam ini Tuhan menjadi pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Sudah cukup kami berputar-putar di dalam dunia ini Tuhan. Kami tahu yang benar-benar mengasihi kami hanya Engkau Tuhan, bukan yang lain. Sudah cukup kami dibohongi oleh tipu daya dunia ini dengan berbagai kesenangan dunia ini. Karena kami tahu ujung-ujungnya semua juga adalah kebinasaan Tuhan. Yang benar-benar memberkati kami hanya Engkau Tuhan, kami tahu itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pujian ini Tuhan, biar ini semua menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap mau mendengarkan akan isi hati-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan ada sharing Tuhan. Biar ini bukan tentang kami Tuhan, tapi lagi-lagi tentang Engkau yang begitu rindu untuk berbicara di tengah kami. Ini kami eklesia-eklesiamu Tuhan. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Kuasai tubuh jiwa dan roh kami Tuhan. Berbicaralah melalui kami. Sampaikan sepuas-puasnya isi hatimu Tuhan. Jangan kau tahan-tahan lagi Tuhan. Tembusi kebekuan kami Tuhan. Tembusi kebekuan kami Tuhan. Bersihkan setiap selubung yang menutupi pikiran kami sehingga kami tidak bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Tidak bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami menjadi tanah yang subur, menangkap benih kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang diambil oleh siapapun. Kami mau tolak, kami mau kebaskan sekali lagi setiap ilah-ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi. Tidak ada bagian kalian di tempat ini. Tidak ada yang bisa mengambil benih apapun yang Tuhan mau bagikan hari ini. Kami tahu benih ini akan memerdekakan hidup kami. Dan kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus Tuhan sampai akhir Tuhan. This is your time God. This is your time Jesus. Holy Spirit please speak on us. In the name of Jesus we pray. Amen. Terima kasih semua, silakan duduk. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah datang di malam ini di Fellowship Godspeed Movement. Kalau boleh tahu, kalau boleh angkat tangan dari teman-teman yang 2 minggu yang lalu hadir, siapa aja ya? Oke. Malam ini perkenalkan lagi nama saya Hendy.
Dan malam ini kembali saya ditemani oleh teman saya, Willy. Seperti biasa kita akan obrol santai, jadi formatnya kita tuh lebih ke talk show ya. Kita akan ngobrol tentang firman Tuhan, tapi kita santai aja. Nah, malam ini judulnya kita itu The Great Awakening. Dimana di malam ini kita akan kita akan ngobrol tentang body, spirit, and soul, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sebelum kita masuk, izinkan saya untuk rekap dikit dari 2 minggu yang lalu. Buat mungkin teman-teman yang 2 minggu lalu nggak hadir, saya rekap dikit. 2 minggu yang lalu itu kita bicara tentang wake up call. Jadi untuk lebih detailnya sebetulnya teman-teman boleh login ke YouTube, cek di YouTube-nya kita di Godspeed Movement. Di situ kita ada post di sana yang 2 minggu yang lalu. Jadi 2 minggu lalu itu kita bicara tentang wake up call. Apa sih wake up call itu? Di wake up call itu kita bicara sadar gak kita akan kondisi dunia dan di mana kita hidup saat ini. Terus kita juga bahas sadar gak sebetulnya siapa kita di dalam Tuhan. Seperti yang waktu itu Willy ada jelaskan ya tentang yang di Keluaran itu bahwa kita ini adalah eklesianya Tuhan. Kita ini adalah tentara-tentara Tuhan. Dan ayat acuan buat kita Godspeed waktu itu adalah di Roma 13 ayat 11. Mungkin kalau boleh ditayangkan ya. Oke, yang ditayangkan di depan ini versi terjemahan baru, saya bacakan dulu, Roma 13 ayat 11. Kemudian kamu mengetahui waktunya bahwa sekarang inilah saatnya bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu pertama kita percaya. Saya suka di versi, kalau kalian buka di app Bible kalian, sebetulnya ada satu versi yang namanya tuh versinya firman Allah yang hidup. Di firman Allah yang hidup tuh dia bilang begini, saudara tahu saatnya bahwa hampir tiba, waktu kita tidak banyak lagi. Bangunlah, karena sekarang kedatangan Tuhan sudah lebih dekat daripada ketika kita mulai percaya. Jadi kita belajar di 2 minggu yang lalu itu bahwa firman di Roma 13 ayat 11 ini tuh sebetulnya ditujukan kepada kita anak-anak Tuhan yang sudah di dalam Kristus. Jadi wake up call ke kita untuk kita tuh nggak lagi menyia-nyiakan waktu, bahwa waktu tidak banyak lagi dan kita tuh mesti bangun dari kehidupan kita yang muter-muter ya. Nah, lalu juga kita belajar di 2 minggu yang lalu itu juga setelah kita sadar next step-nya apa. Kita ada belajar praktikalnya itu kita jangan tegar tengkuk, kita mau bisa diajar. Kita mesti memperhatikan cara kita memandang, kita juga mesti mau mudah diajar seperti tadi kita bilang fleksibel dengan Tuhan. Kita juga mesti mulai buka mata kita perhatikan tanda-tanda yang ada di dunia saat ini. Dan yang paling penting adalah kita mesti pakai selengkap senjata Tuhan. Dan nanti juga mungkin kita akan bahas ya ini. Sebetulnya di 2 minggu yang lalu kita ada bahas juga tentang konsekuensi kalau kita itu tetap ketika kita udah di wake up Tuhan tapi kita tetap nggak mau sadar-sadar, of course ada konsekuensinya. Jadi kita kemarin itu ada bicara itu. Tapi untuk lebih lengkapnya seperti saya bilang bisa dicek di YouTube Godspeed.movement. Nanti kita akan kasih lihat juga YouTube-nya. Oke, kita langsung masuk aja Will. Judul dari pembahasan kita hari ini The Great Awakening. Boleh gak Willy tolong share ke kita semua, ke teman-teman yang hadir saat ini. Apa sih arti dari judul Great Awakening itu? Ya, Great Awakening ini kemarin 2 minggu lalu kita bahas tentang wake up ya. Jadi sebenarnya
Banyak sekali gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini tuh kondisinya tertidur. Bahkan ada satu hamba Tuhan yang ngomong begini, kalau saat ini terjadi Roh Kudus diangkat dari satu gereja, gereja itu bisa jadi dia berjalan akan normal, saking sistemnya dalam gereja itu berjalan dengan baik sekali. Buat saya kondisi ini sebenarnya agak mengerikan, makanya kenapa kita terpanggil untuk kayak wake up call-in banyak orang. Nah selanjutnya setelah wake up, bangun dari tidur, awaken itu maksudnya apa sih? Setelah bangun kan kita seringkali kayak masih setengah ngantuk gitu kan. Great awakening itu ngomong kita tuh fully wake up gitu, benar-benar sadar, siap. Karena sebenarnya kadang-kadang kita pikir gini, kita pikir kehidupan kita ini udah realita yang sesungguhnya, padahal ini bukan yang sesungguhnya. Maksud saya seperti ini, teman-teman tahu nggak, nanti coba cek di Google, kita bisa kalau kita ngelihat ikan di akuarium, kita bisa ngelihat ikan itu berenang di air. Tapi tahu nggak, ikan itu nggak bisa ngelihat airnya. Padahal buat kita, ketika kita ngelihat ikan berenang di dalam air, kita ngelihat dengan jelas itu ada airnya. Tapi buat si ikan dia nggak tahu. Begitupun sebenarnya, kita ini pun juga sebenarnya hidup di dalam realita roh sebenarnya. Cuman mata kita nggak bisa lihat. Kalau saya kasih gambaran spektrumnya kira-kira seperti ini. Spektrum warna kira-kira kalau kita kasih ada panjang seperti ini misalnya ada sinar gamma misalnya. Di sini ada sinar X, ini ada sinar ultraviolet. Ini bisa dicek di Google ya. Di sini mungkin ada inframerah, infrared. Di sini ada gelombang radio. Yang mata kita bisa ngelihat itu sebenarnya cuma sekecil ini doang. Sisanya yang lain ini nggak bisa kelihatan. Karena mata kita nggak bisa nangkep spektrum cahayanya, nggak bisa nangkep spektrum cahayanya. Jadi sebenarnya kita nggak sadar bahwa realita yang sesungguhnya itu adalah realita roh. Nah, Great Awakening ini sebenarnya ngomong bangkitnya kesadaran manusia roh kita untuk dipimpin Roh Kudus. Kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh, bro. Kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh, dan Tuhan saat ini sedang mau berikan percepatan. Tuhan saat ini sedang mau memberikan percepatan buat gerejanya. Kenapa Tuhan mau kasih percepatan? 2 minggu yang lalu waktu kita bahas tentang wake up, kita sudah lihat tentang tanda-tanda akhir zaman itu seperti apa. Bagaimana kondisi hari-hari ini udah satu persatu sudah digenapi. Makanya Tuhan mau kasih percepatan, mau kasih Godspeed untuk gerejanya saat-saat ini. Cuman memang teman-teman ngerti percepatan ya. Saya kemarin ada, kalau teman-teman yang dulu masih ingat pelajaran sekolah, ada perbedaan antara percepatan dan kecepatan. Kalau kecepatan itu konstan, dia membawa kita dalam satu titik ke satu titik perjalanan. Tapi percepatan itu akan membawa kita dari kecepatan yang satu kepada kecepatan yang makin tinggi, akselerasi. Dan itu Tuhan yang mau kasih hari-hari ini buat kita semua. Nah, bayangkan kalau kita, tadi saya ke sini lewat jalan tol ngebut-ngebutan karena ngejar waktu tadi. Kecepatan bisa dari 80 km per jam bisa naik ke 100, bisa naik ke 120. Itu ngomong akselerasi. Semakin kita ngebut, itu nggak bisa bengong. Itu harus benar-benar fokus. Harus benar-benar konsentrasi penuh. Nggak bisa bengong. Itu makanya kenapa kita bilang tadi harus fully wake up. Harus ada manusia roh kita ini harus sadar. Kenapa manusia roh kita harus sadar? Kalau kita lihat di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, itu disebutkan gini, sudah tiba saatnya sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bagaimana caranya kita menyembah Tuhan di dalam roh, tapi manusia roh kita nggak awaken, bagaimana caranya?
Akhirnya kita cuma datang ke gereja, cuma nyetor badan doang dan nyanyi-nyanyi lagu rohani, terbawa perasaan. Padahal secara roh kita nggak nyembah Tuhan. Makanya begitu keluar kita tetap kayak hidup dalam kekalahan. Yang kedua, Tuhan mau menyelamatkan kita tubuh, jiwa, dan roh. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan mau menguduskan kita tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin bisa dilihat di depan. Jadi nggak cuma tubuh dan jiwa doang yang harus dijaga, tapi roh juga harus dijaga. Yang lain lagi, kenapa kita harus bangkit manusia roh kita, Great Awakening ini harus terjadi. Efesus 6 ayat 12 mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bayangkan peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi yang kita pusingin terus hanya tentang darah dan daging. Saya kemarin ngobrol sama siapa ya, saya bilang gini, kalau sekarang kan lagi musim hujan nih, contoh misalnya di ruangan ini bocor ya, ada ngalamin kebocoran. Kalau kita nggak pernah tahu titik permasalahannya itu di apa, kita cuman akan berusaha ngecatin doang bekas bocornya, kita kompon atau kita rapi-rapiin bekas bocornya. Padahal ternyata bocornya adanya di atas gentengnya misalnya. Sampai kita tahu kebocoran titik utamanya adalah di genteng, kita akan selalu kalah. Maksud saya gini, saya nggak tahu siapa yang di sini datang dengan permasalahan dalam hidup yang nggak selesai-selesai. Mungkin udah mencari berbagai cara secara pengetahuan, secara logika, tapi kenapa nggak alamin breakthrough? Firman Tuhan sudah katakan, peperangannya bukan melawan darah dan daging. Makanya kalau manusia roh kita nggak mau awaken, bagaimana caranya kita mau menghadapi roh-roh jahat ini? Nggak akan bisa. Makanya di Yohanes 17 ayat 3 bilang begini, apakah hidup yang kekal itu? Yaitu pada saat kita mengenal Dia, Tuhan yang benar. Tapi bagaimana caranya kita kenal? Manusia roh kita aja nggak bangun. Bagaimana caranya kita mendengar? Kita aja nggak pernah dengar suara Tuhan. Iya kan? Kita terlalu pusing dengan pelayanan demi pelayanan, kegiatan rohani demi kegiatan rohani. Padahal di 1 Samuel 15 ayat 22 bilang gini, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Tuhan bilang, jangan sibuk dulu, dia bilang, dengar dulu Tuhan maunya apa, duduk diam dulu di bawah kaki. Tapi kalau manusia roh kita nggak awaken, nggak wake up, bagaimana caranya? Manusia roh kita tertidur, bagaimana caranya? Makanya kenapa hari ini kita akan bahas tentang Great Awakening, supaya setelah wake up, teman-teman semua di tempat ini tahu bagaimana benar-benar berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan sudah kasih. Kira-kira gitu, bro. Oke, Will. Now, seperti tema kita kan kita bilang kita mau bicara tentang roh, tubuh, dan jiwa seperti yang tadi Willy udah ngomong ya. Will, boleh gak jelasin ke kita dan ke teman-teman apa sih roh, tubuh, dan jiwa itu dan apa bedanya? Kadang-kadang mungkin banyak dari kita yang masih susah membedakan. Kalau dengan tubuh sih udah pasti ya, beda ya. Tapi antara jiwa dan roh itu banyak dari kita tuh yang masih kadang-kadang berpikir itu sama. Sama, jiwa dan roh. Iya. Memang firman Tuhan udah bilang di Ibrani 4 ayat 12. Kalau bukan karena firman Tuhan, nggak akan kita bisa bedain jiwa dan roh. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Tanpa firman Tuhan kita nggak akan bisa bedain jiwa dan roh. Kalau saya tulis di papan tulis aja lagi. Jadi tubuh, jiwa, dan roh kurang lebih seperti ini. Tubuh itu bicarakan tentang panca indera. Jiwa itu kan ngomong perasaan, karakter, sifat, ini adanya di jiwa. Pengetahuan juga kan? Pengetahuan adanya di jiwa. Logika, pengetahuan, ya. ini adanya di jiwa. Jadi kalau kita menyembah Tuhan dengan logika kita,
Sebenarnya kita masih nyampe di jiwa doang. Roh ini ngomong iman. Jadi memang ada perbedaan di antara tubuh, jiwa sama roh ini. Saya mau kasih satu gambaran. Kebetulan kerjaan saya pribadi di bidang kontraktor. Saya ini kalau lagi renovasi rumah klien, kita akan mikirin salah satunya adalah jalur sistem air. Supaya bisa dapat gambaran lebih jelas, mungkin saya akan kasih gambaran seperti ini. Udah. Ini kita tahu sumber air di rumah tangga kan air pump ya. Ini sumber air, pump. Habis dari pump, lewat pipa, pompa dan segala macam, lari-larinya adalah kan ke toren, ke tangki air, toren air, toren. Toren di rumah kita ya? Toren tahu ya, tangki air, tahu ya. Dari toren ini akan ada pipa banyak, pipa air. Ujung-ujungnya dia akan nyampe di keran air. Dari keran air ini akan keluar air yang bersih. Kira-kira seperti ini, kurang lebih ya pembagian jalur air. Kita belajar sedikit ya buat pengetahuan bangunan sedikit. Tapi saya mau jelaskan tubuh, jiwa, dan roh dari sini, semoga teman-teman dapetin. Toren ini ngomong roh, ini ngomong roh. Pipa ini ngomong jiwa kita. Keran air ini ngomong tubuh kita. Pump ini sumber air, sumber dari seluruh energi di dunia ini siapa? Bapa di surga. Ini Bapa di surga. Dia sumber dari semuanya. Yang nyambungin dari pump ke toren, ini siapa? Ini karya salibnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang nyambungin, makanya sambungan ini udah pasti aman. Udah pasti nggak ada yang bisa bongkar. Karena udah lunas. Dan yang Tuhan Yesus lakukan itu apa? Dia sudah amanin di sini. Ketika kita terima Tuhan, makanya kalau ada di sini yang belum terima Tuhan, nanti selesai dari acara ini kita doa sama-sama kita terima Tuhan. Rugi besar. Waktu kita belum terima Tuhan, roh kita ini seperti toren yang udah rusak, udah lumutan, udah kayak plastik yang udah bolong-bolong gitu bro, kira-kira. Tapi waktu kita terima Tuhan, toren ini diganti yang baru, stainless lah, yang perfect, yang bagus. Dan untuk air mengalir dari pump ke toren, ini kan harus ada biaya yang dibayar kan? Ada biaya yang dibayar? Biaya bulanan. Biaya bulanan. Itu sudah dibayar semua sama Tuhan Yesus sebenarnya. Makanya dikatakan di dalam Tuhan Yesus seluruh kepenuhan Allah sudah dikasih di dalam roh kita sebenarnya. Yang dikasih di dalam roh kita ini siapa sebenarnya? Ini adalah semua berkat itu ngomong, kalau buat saya ya, inilah di dalam kita dikasih ada Roh Kudus sebenarnya. Seluruh berkat. Apa sih berkat yang lebih besar daripada Roh Kudus sebenarnya? Daripada Roh Allah, Roh Pencipta itu ditaruh di dalam kita. Apa yang lebih besar dari itu? Seringkali orang kan ngerebutin kan itu ya, telur emas ya. Padahal kalau kita punya angsa yang bertelur emas, kita nggak akan pernah kekurangan telurnya sih sebenarnya. Tapi si iblis akan membuat kita selalu berebutan telur emasnya doang. Satu direbutin banyak orang. Makanya kita mengenal ada istilah homo homini lupus, manusia serigala bagi manusia yang lain. Kenapa? Karena yang direbutin satu doang. Padahal begitu kita connect sama Tuhan, kita udah dapetin semua yang terbaik. Makanya ketika kita terima Tuhan, kita sudah luar biasa nih, seluruh berkat ada di sini. Cuman yang baru kan roh kita. Makanya dikatakan pada saat kita terima Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama udah berlalu, toren yang lama udah nggak ada. Sekarang toren yang baru. Nah,
si Roh Kudus kan yang ada di dalam sini, dia sebenarnya pengen nih masuk ke dalam pipa jiwa kita. Cuman jiwa kita ini kan masih manusia lama, yang masih punya pikiran-pikiran yang lama. Makanya kenapa firman Tuhan bilang, kenapa kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat 1 apa 2 itu yang mengatakan perbaharui pikiran kita. Pembaharuan budi. Pembaharuan pikiran. Kenapa dibilang kita harus meletakkan hidup kita di atas mezbah? Kenapa dikatakan aku menawan setiap pikiran-pikiran dan meletakkan di bawah kaki Kristus? Dan kenapa Paulus mengatakan maksudku adalah hiduplah dipimpin oleh Roh? Maksudnya adalah pipa kita ini dengan cara hidup kita yang lama ini tuh udah kayak pipa yang kesumbat sebenarnya. Dengan pikiran kita yang sudah terbentuk dari hidup kita yang lama. Roh Kudus itu mau mengalir sebenarnya dari dalam kita menembusi ini sebenarnya. Kesumbat, berkarat, dan mungkin berlubang. Ya, bro pernah nggak misalnya di rumah itu sinknya atau wastafelnya bocor, kan kita sodok-sodok pakai sumpit atau apa kan? Sebenarnya Roh Kudus yang dia mau lakukan tuh itu. Dia berusaha mau bongkar hati kita. Kitanya mau nggak? Makanya kenapa Tuhan bilang ikut aku itu mesti denger-dengeran, mesti mau pikul salib. Pikul salibnya tuh mana? Izinkan Roh Kudus nih menguasai kita. Dari jiwa ini kalau kita izinkan Roh Kudus membersihkan jiwa kita yang lama, pikiran kita mau diubahkan, akan nyampe dari jiwa kita, nih air yang hidup ini akan mengalir nyampe ke tubuh kita. Yaitu saya asumsikan di sini adalah keran air. Keran air nih. Kenapa ada firman yang berkata gini, ada kuasa dalam perkataan. Ketika jiwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita percaya, airnya itu sebenarnya udah ngalir dari pump ke toren, udah nyampe di jiwa, hati kita percaya. Sebenarnya udah tinggal di keran air sini. Tapi yang iblis lakukan apa? Keran airnya dibuat sama si iblis nggak pernah dibuka. Dengan cara apa? Mulut kita itu nggak pernah sepakat dengan firman Tuhan. Ketika seharusnya di dalam kita ini kita sudah diberkati dengan berbagai hal, tapi kita selalu memperkatakan perkataan, gua susah, misalnya kata-kata negatif yang sakit dan segala macam. Padahal ketika kita mau buka keran air ini, kita sepakat dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh di roh kita, di jiwa kita, kita percaya, terus kita perkatakan di mulut kita, Tuhan bilang apa? Ada kuasa dalam perkataan. Begitu kita perkatakan firman Tuhan, yang keluar ini adalah air kehidupan. Makanya jangan heran kalau ketemu sama orang yang awaken, perkataannya beda. Maka Tuhan bilang apa? Kalau kamu menerima Roh Kudus, bahasa kamu pasti beda. Bahasa kamu pasti baru. Kenapa? Karena jiwanya sudah mengalami pembaharuan. Kalau belum terima Tuhan ngomongnya, gua susah, gua ini itu segala macam. Tapi begitu terima Tuhan, hidupnya bukan apa kata dunia, tapi dari dalam keluar. Saya mau ngomong begini, satu terakhir. Mungkin nggak kita menghadirkan kerajaan sorga di tempat ini? Mungkin. Contohnya, itu di belakang ada WC. Wastafel, kalau kita buka keran airnya, itu yang keluar air dari mana? Air pump. Padahal pumpnya ada di tempat ini nggak? Nggak ada. Saya nggak tahu pump di Tangerang ada di mana, saya nggak tahu. Pumpnya nggak ada di tempat ini, tapi karena tempat ini terkonek jalurnya dengan pump, ketika keran airnya dibuka, yang keluar air pump. Begitu roh kita terkonek dengan Bapa di surga, jiwa kita percaya, pada saat mulut kita memperkatakan perkataan firman, kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Pasti, 100%, 1.000.000%, pasti, nggak mungkin nggak, pasti. Makanya harus terjadi great awakening, kalau nggak, yang setan lakuin apa? Yang setan lakukan, tipu dayanya itu, dia berusaha bikin manusia roh kita tertidur,
Sehingga di sini connect antara toren dan pipanya terganggu. Ketika ininya jalurnya terganggu, pernah nggak sih di rumah mati air, buka keran mati air, stres ya kalau mati air, mau boker aja susah kan, mau kencing, mau mandi, yang paling penting kan buat itu, susah. Kita mau nggak mau mesti beli air kan, atau minta-minta air sama tetangga. Tahu nggak di dunia ini begitu kita nggak connect sama Tuhan, yang berusaha jual air ke kita, itu siapa? Dunia. Iblis yang berusaha datang ke kita dengan solusi-solusi yang sebenarnya itu adalah tipu daya. Maka kenapa firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Kenapa? Karena airnya, ini ada harga yang harus dibayar, kita mesti beli air. Kita nggak tahu air yang dijual sama si iblis ini, sama dunia ini, air yang benar-benar bersih atau enggak. Jangan-jangan air got yang disaring-saring doang, jangan-jangan. We never know, nggak tahu itu air banyak bakteri atau enggak. Tapi kita izinkan sumber air di luar dari Tuhan memenuhi jiwa kita. Bayangkan gimana jiwa kita nggak sakit. Bayangkan aja coba misal teman-teman minum air got coba. Kalau kagak langsung sakit perut, jangan heran kalau kita lebih peduli dengan apa kata dunia, lebih dari apa kata Tuhan, kita rasanya tenangnya sebentar. Cuman abis itu stres. Dulu saya pernah ngalamin masalah keuangan, begitu saya ngalamin masalah keuangan, waktu itu saya belum mengalami Tuhan secara pribadi. Ya pikiran saya gampang begitu masalah keuangan yang ngutang. Saya gesek kartu kredit, saya pinjam lewat refinancing bank. Yang mana cuma bikin saya makin nginjek pasir hisap bro. Itu harga yang harus dibayar. Padahal begitu kita tahu, kita cukup nyambungin, bangunin manusia roh kita. Kira-kira gitu bro, mungkin jelas nggak? Ada yang bingung nggak mungkin? Oke. Will, ya. Gimana sih cara kita untuk ngelihat kondisi roh kita? Kalau tadi di roh, tubuh, dan jiwa itu, kalau dari perumpamaan tadi kan kita lihat kayak toren gitu ya, secara perumpamaan. Tapi secara benar-benarnya kita nih, kan tadi bro bilang toren bisa dalam kondisi yang nggak benar ya atau gimana. Nah itu gimana tuh kita bisa ngelihat sebenarnya kondisinya roh kita, apa benar-benar aktif atau enggak, itu gimana? Maksudnya maksudnya kita gini. tahu, mungkin maksudnya gini kali ya, mungkin banyakan dari kita pikir selama ini manusia roh kita aktif. Kita mungkin berpikir kita baik-baik aja sebetulnya gitu, Will. Kita ada Kita di hidup gereja. oke-oke aja, kita nggak ada problem gimana, secara financial mungkin oke. Ya. Tapi apa benar-benar roh kita tuh dalam kondisi baik? Seperti yang tadi bro bilang lah, mungkin kalau di rumah itu supply airnya bukan dari pump tapi dari something else. Tapi nggak gitu. sadar. Kita Tapi nggak pikir sadar, kita ya. pikir itu berkat dari Tuhan. Itu gimana kita bisa tahu kondisi dari roh kita? Sebenarnya kalau kita ngomong berkat ya, saya belum masuk dulu ke mengaktifkan roh. Kalau saya pribadi, sekarang saya menyadari kalau berkat itu dari Tuhan, itu pasti membawa kita mendekat ke Tuhan. Nggak bakal bikin kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita terima berkat dan berkat itu membuat kita menjauh dari Tuhan, kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kita kehilangan waktu saat teduh kita sama Tuhan. Sebenarnya sih itu bukan dari Tuhan. Percaya, saya udah ngalamin dalam kehidupan ini ngejar proyek, ngejar kerjaan, ketika makin jauh dari Tuhan, bukannya benar. Kadang-kadang dulu waktu hari Minggu bisa bela-belain gak ke gereja itu buat ketemu klien loh. Saking kerjaan saya di kontraktor, klien saya bisa ketemunya hari Sabtu atau Minggu. Saya bisa bela-belain. Saya pikir, oh ini berkat dari Tuhan. Saya datang dulu, kan gereja banyak, bisa dari pagi sampai sore. Tapi ketika saya mulai mengutamakan itu semua lebih daripada Tuhan, sebenarnya saya mulai terima air yang lain sebenarnya. Dan itu efek kehidupan saya itu
Entar proyeknya nggak bener lah, entar ini itulah, ada aja. Tapi kalau memang dari Tuhan, nggak, biasanya aman. Terus tadi bro ngomong cara mengaktifkan ya. Mungkin maksudnya gini dulu, kalau kita mau lihat kondisi tubuh kita kan bisa medical check up. Iya. Itu tubuh jasmani kita. Iya. Kalau kita mau ngelihat kondisi jiwa kita juga kan sebetulnya sangat mudah ya. Instantly kita bisa tahu kita dalam keadaan sedih, marah atau apa bisa sadar langsung ya. Iya. Tapi yang tadi maksud saya, pertanyaan saya itu untuk kita tahu kondisi roh kita itu gimana? Kalau secara teori ya, secara teori dulu nih ya sebelum masuk ke sebelum masuk ke analogi ya. Ya. Kalau secara teori kalau kita mau lihat kondisi tubuh kan tadi bisa check up atau kita ngelihat di cermin kan. Benar nggak? Secara tubuh kita ngelihat badan kita, oh sisirannya jelek, oh badan kita kotor, kita ngelihat di cermin bisa. Kalau di jiwa kita bisa ngelihat dari perasaan kita atau bagaimana dari tanggapan orang atau lingkungan kita, kita bisa ngelihat kondisi jiwa kita. Tapi untuk ngelihat di roh, cerminnya cuma lewat firman Tuhan, nggak ada yang lain. Okay. Nah, makanya karena cermin untuk melihat manusia roh kita ini hanya ada di firman Tuhan, maka firman Tuhan bilang gini, makanan kita itu bukan cuman Tuhan Yesus ngomong, tahukah kamu bahwa kamu tidak hidup dari roti saja, tapi dari perkataan firman Tuhan. Nah, saya mau coba ngobrol aja nih ya, ngobrol iseng, maksudnya gini. Kalau kondisi bro misalnya lagi sakit, lagi bed rest misalnya. Oke. Lagi sakit, mungkin di sini ada yang pernah sakit di rumah sakit gitu ya, bed rest. Diopname gitu. Diopnam gitu. Kalau lagi bed rest kan mulut mau makan nggak enak ya, nelen rasanya pahit. Kita dikasih makanan paling enak juga nggak nafsu ya. Ya. Karena kondisi badan kita sakit kan. Ya. Kita mau makan muntah atau mencret, nggak ada yang kecerna gitu maksudnya, nggak ada nafsu makan. Tapi kenapa walaupun kita nggak nafsu makan, kita paksakan terus untuk makan? Karena kita tahu kalau kita kagak makan-makan ini kapan sembuhnya, bener nggak? Nah, tadi kita ngomong makanan roh adalah firman Tuhan. Gampang. Sekarang coba dari teman-teman semua di sini ya, kalau mau tahu manusia rohnya aktif atau enggak, waktu kita baca firman Tuhan itu ada rasa kerinduan enggak? Kalau kita baca firman Tuhan, dulu saya nih, baca firman Tuhan baru berapa ayat itu rasanya udah mata kayaknya ngantuk bener rasanya. Oke. Kayaknya baca ayat firman Tuhan itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan, enggak pernah ada yang bisa dimengerti gitu. Ya letterlek aja, taunya Tuhan bilang jangan membunuh, oke itu firman Tuhan jangan membunuh. Tapi maksudnya apa maksudnya dari yang lebih dalam lagi nggak ngerti. Itu seperti tubuh kita kayak lagi sakit, makanan yang masuk tidak tercerna maksudnya. Makanya kalau roh kita lagi kayak quote unquote ya, maksudnya kayak lagi tertidur, kayak lagi nggak aktif. Waktu kita makan makanan firman, itu kayak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sama kan kayak kita makan muntah lagi gitu loh. Nggak ada yang ketelen, nggak ada yang jadi energi. Tapi waktu manusia roh kita awaken, waktu kita makan, Roh Kudus akan mencerna. Sehingga firman yang kita baca menjadi rema. Oke. Begitu firman itu menjadi rema, itulah dasar kita bergerak. Nggak mungkin orang kalau sudah dapat rema dari firman Tuhan, hidupnya tuh biasa-biasa aja, nggak mungkin. Sama seperti badan kita udah dapetin energi dari makanan, pasti maunya aktivitas kan, karena harus ada kalori yang dibakar. Okay. Begitupun begitu firman Tuhan itu hidup di dalam kita, kita pasti on fire. Ya sama, kenapa kita ada sekarang di sini? Kan salah satunya juga karena begitu. Iya. Kira-kira itu sih bro, kalau dari saya ya. Nextnya gimana cara untuk buat kita mengaktifkan ya. Saya roh pakai kita, tulisan, manusia roh kita. Iya, saya pakai tulisan di sini aja. Pakai ini, kira-kira begini. Saya asumsi lagi ini ada tubuh, jiwa, sama roh. Kalau saya buat bagan, di tubuh Tuhan kasih kita ada otot. Di jiwa Tuhan kasih kita logika. Di roh Tuhan kasih kita iman.
Makanya dikatakan setiap kita sudah menerima takaran iman, ukuran iman masing-masing. Iman ini udah pemberian. Memang seperti kita udah dikasih logika, seperti tubuh dikasih otot, memang setiap kita udah dikasih. Cuman bedanya ototnya dikembangkan nggak? Diolahragain nggak? Kalau enggak ya kayak saya aja, biasa-biasa aja. Tapi kalau otot ini kita kembangkan, kita olahraga, maka tubuh kita akan berotot, jadi kuat gitu ya. Logika, cara mengembangkan logika bagaimana? Belajar. Iya. Belajar. Nggak bisa logika disuruh olahraga itu nggak bisa. Mau nggak mau logika itu kan nggak mungkin ya kita push up 100 kali tiba-tiba kita jadi jenius kan nggak mungkin. Logika harus belajar. Karena kita belajar kita akan mendapat pengetahuan, knowledge. Iman Tuhan taruh di roh. Cara mengembangkan iman gimana? Bukan dengan belajar. Kalau kita mengembangkan iman kita belajar, kita cuma akan punya pengetahuan. Akhirnya kita jadi ahli Taurat, jadi orang Farisi yang jago ayat, jago nyenterin orang pakai firman Tuhan. Tapi ujung-ujungnya seperti ahli Farisi, nyalipin Tuhan Yesus. Karena cuma gedenya di pengetahuan. Cara mengembangkan iman, Tuhan bilang adalah takut akan Tuhan. Pada saat kita takut akan Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita takut akan Tuhan. Takut di sini artinya menghormati Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan, kita akan dapat namanya hikmat. Jadi bedakan antara hikmat dan pengetahuan. Waktu kita hikmat, ini didapat namanya adalah pewahyuan atau revelation. Revelation ini bahasa dasarnya adalah reveal, artinya disingkapkan, reveal. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua di sini, mungkin nggak teman-teman di sini menyingkapkan rahasia terdalam teman-teman sama orang yang tidak pernah menghormati teman-teman di sini? Pasti kita kasih tahu rahasia kita kan ke orang yang kita anggap sahabat kita, atau orang tua kita, atau mentor kita, orang yang kita hormati, orang yang kita punya hubungan kan. Nggak mungkin sama orang di jalanan tiba-tiba, tahu nggak gue punya rahasia ini, nggak akan. Hikmat ini adalah rahasianya Tuhan. Ini cuma akan didapat pada saat kita takut akan Tuhan. Kalau kita nggak pernah takut akan Tuhan, nggak pernah menghormati Tuhan, kita nggak akan dapat hikmat. Yang kita punya mungkin pengetahuan. Makanya orang yang punya pengetahuan, sombongnya setengah mati. Tahu banyak ayat, tiba-tiba memandang orang lain itu semua kayaknya orang berdosa semua. Orang gimana gitu. Padahal ketika kita punya hikmat Tuhan, seringkali saya ketika lagi mau pelayanan, orang suka bilang sama saya, lu nggak berhikmat Will, masa lu ajak anak lu pelayanan atau apa begitu, kondisinya lagi kurang kondusif atau apa. Saya bilang, yang lu lagi ngomongin itu kan pengetahuan, karena lu dengar berita bilang kondisi nggak kondusif, makanya lu nggak ajak anak lu pelayanan kan. Tapi kalau lu takut sama Tuhan, dan Tuhan bilang, ajak keluarga lu untuk melayani Tuhan, ketika kita milih takut sama Tuhan, kita berjalan dalam hikmat, bukan pengetahuan. Pengetahuan harus tunduk kepada hikmat Tuhan. Makanya logika nggak pernah lebih tinggi dari iman. Roh, jiwa, dan tubuh, roh harus yang paling atas. Jiwa mesti ngikutin, tubuh yang lebih-lebih porsi paling kecil sebenarnya. Oh ya, itu kita mau masuk ke penjelasan bobot dari roh, tubuh, dan jiwa. Karena kita sering dengar ya, saya sering dengar juga ada ajaran di luar sana bahwa roh, tubuh, dan jiwa itu harus seimbang. Ya. Orang suka gambarinnya dengan diagram yang triangle itu. Itu boleh Bro Will tolong
jelaskan ke Maksudnya kita. perbedaan bobot roh, jiwa, dan tubuh ya? Betul, ya. Saya kalau kasih gambaran gini, gampangnya roh, jiwa, dan tubuh seperti kayak gini. Di perusahaan itu kan ada CEO, ada pimpinan kan. CEO. Itu saya anggap sebagai roh. Jiwa itu seperti kayak manajer. Tubuh itu seperti staff. Kalau CEO-nya benar, kerjanya benar, gajinya manajer dan gajinya staff pasti nggak akan ada masalah. Iya kan? Kalau CEO-nya kerjanya benar, keuangannya bagus, tiba-tiba staffnya atau manajernya mau kasbon dadakan pun nggak akan jadi masalah kalau CEO-nya kerjanya benar. Tapi kalau CEO-nya kerjanya nggak benar, gajinya manajer dan staff pasti terganggu. Benar nggak? Nah, sekarang saya putar sedikit ke tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh kita kuat, roh kita awaken, roh kita penuh oleh tadi yang kita ngomong secara pam, torrent tadi, air kita penuh, roh kita wake up, jiwa kita nggak akan pernah ngalamin apa yang namanya depresi, ketakutan, kekhawatiran, nggak akan mungkin. Maka karena Tuhan dia bilang apa? Aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kenapa? Karena secara kejiwaan, secara akal, nggak masuk akal bisa damai. Tapi ketika manusia rohnya aktif, kuat, jiwanya lagi stres-stres dikit, dengan gampangnya manusia roh ini mengalirkan air kehidupan yang dari Tuhan. Tapi kalau manusia rohnya nggak aktif, jiwanya stres, larinya kemana? Kalau manajer mau kasbon sama perusahaan, perusahaannya nggak punya duit, manajer ini akan kasbonnya kemana? Pinjol. Iya kan? Pinjaman di luar, rentenir, bener nggak? Mau nggak mau sama. Sebenarnya setiap kita begitu mengalami depresi di jiwa, nggak perlu nyari siapapun. Kalau kita datang, kita ngerti siapa kita di dalam Tuhan, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kalau roh kita awaken ya, jiwa kita nggak perlu cari yang lain. Minta tanya sama Tuhan, jiwa kita akan peroleh ketenangan. Tubuh kalau sama, kalau kayak staff itu dia butuh gajian atau kasbonan, kalau manajernya benar, CEO-nya benar, gajian kasbonan staff kan nggak susah. Tubuh kasbonnya apa sih? Sakit, masalah keuangan. Harusnya itu semua nggak akan jadi masalah. Makanya Tuhan Yesus kasih contoh, dia punya 5 roti 2 ikan, mesti kasih makan 5.000 orang. Sama kan kalau saya kontraktor nih, besok mau gajian, perlu gajian uang berapa gede? Duit di bank cuma ada 100.000, 5 roti 2 ikan kan mesti kasih gajian gede. Tapi kita lihat Tuhan Yesus karena secara roh manusia roh dia kuat, yang dia lakukan apa? Dia balik lagi ke Bapa. Dia angkat 5 roti 2 ikan, dia bersyukur, mujizat terjadi. Tapi itu terjadi cuman kalau manusia roh kita aktif. Kalau roh kita aktif, jalur airnya dari pam, toren, pipa, keran air, airnya pasti nyambung dari pam ke keran. Nggak mungkin nggak. Kalau roh, jiwa, dan tubuh kita benar-benar aktif semua, Tuhan udah bilang kok, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga, nggak mungkin enggak. Kira-kira gitu. Oke, nextnya Will, apa jadinya kalau kita terus, ya sebetulnya hampir sama ya, yang pertanyaan kalau kita tuh nggak mau sadar-sadar, dan kita tuh membiarkan roh kita tertidur terus. Konsekuensinya apa? Kita udah bahas ini di wake up sih sebenarnya kemarin. Kalau kita nggak mau wake up ya kita jadi bulan-bulanan si setan. Hidup kita no wonder. Jadi wake up ini juga sebenarnya juga wake up dalam roh kita ya, kita Iya bicara dong. ya. Kalau kita tertidur nih, Ya. peperangannya adanya di roh. Sekarang gini, saya tanya sama teman-teman. Kalau di satu perusahaan, CEO-nya nggak pernah datang ke kantor, yang datang cuman staff sama manajernya doang. Ini staff sama manajer yang ngatur siapa ini? Ini kerja bagaimana? Terus tiba-tiba ada CEO yang jahat, yang mau take over perusahaan. Anggaplah orang jahat, kita asumsiin orang yang jahat ini adalah si setan.
Ya dia nipu si staff manajer yang di situ kan. Makanya dikatakan firman Tuhan bilang apa? Iblis itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Ya. Kalau kita nggak mau wake up ya jangan heran kalau hidup kita akan muter-muter di tempat, hidup dalam kekalahan, nggak pernah ada breakthrough. Udah pasti dalam peperangan rohani kita kalah, dan ini sih sebenarnya yang saya mau ditampilin di depan. Matius 24 ayat 24, ini yang Matthew 24 ayat 24 KJV. Waktu itu bro pernah ngomong nih sama saya nih, Matius 24 ayat 24 King James Version. Coba bro bahasa Inggrisnya. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Coba underline yang they shall deceive the very elect. Itu apa maksudnya? Orang yang udah the very loh, orang yang udah terpilih sekalipun, kalau nggak mau awake juga, ngalamin apa? Penyesatan. Bayangkan hidup kita disesatkan, kalau umur kita masih panjang, oke lah. Padahal 5 menit ke depan aja kita nggak pernah tahu. Kita keluar dari tempat ini aja kita nggak pernah tahu hidup kita tuh selesainya kapan. Kita kadang-kadang berpikir umur kita tuh kayak masih panjang banget. Ntar begitu kita selesai umur, Tuhan tanya apa yang kamu lakukan. Karena Tuhan bilang gini, hal kerajaan sorga seperti seorang pedagang yang memberikan 1 talenta, berapa lagi? 1, 2, dan 5 talenta. Kerajaan sorga ketika saya kasih Bro Hendy 1 talenta, atau 2 atau 5 talenta, itu harus dibalikin ke saya, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Kalau saya kasih Bro Hendy 1, Bro Hendy balikin 1, kalau secara dunia kan masih cengli kan, nggak ada masalah. Saya kasih 1, balikin 1. Oke, tapi secara kerajaan sorga dibilang, hal kerajaan sorga, kalau 1 tetap 1, dibilangnya apa? Hai hambaku yang jahat. Kalau Tuhan udah percayakan kita semua di tempat ini talenta, apapun itu, dan kita nggak pernah ngembangkan buat kerajaan sorga, terus kita mau bilang, oh Tuhan jahat, ya udah nggak usah masuk ke sorga. Tuhan bilang, pokoknya hal kerajaan sorga kalau dikasih 1, mesti jadi 2, 2 mesti jadi 4. Kalau lu nggak bisa ngembangin, kata Tuhan, kasih ke orang yang bisa mengembangkan. Kira-kira kayak begitu sih. Oke, di zaman sekarang ini Will kan sangat mudah ya kita memperoleh informasi. Kita bisa buka YouTube, buka TikTok. Di luar sana kan banyak banget kayak pengajaran-pengajaran baru yang mungkin maksud pertanyaan saya adalah gini. Kita tadi belajar untuk gimana kita mengaktifkan roh kita ya. Iya. Tapi di luar sana juga banyak yang ngajarin juga kok cara-cara mengaktifkan roh, meditasi dan new age, dan ya mungkin secara gampangnya juga kita ngomong agama lain juga sama mengajarkan cara Bedanya mengaktifkan roh gitu. Bedanya itu apa? Secara kita sebagai anak Tuhan untuk kita bisa istilahnya memfilter mana yang benar-benar firman Tuhan yang Tuhan ajarin ke kita, mana yang sebetulnya yang bro tadi bilang deceiving itu kan kecil banget. Penyesatan tipis. Tipis. Emang yang iblis lakukan itu. Kalau kita dulu belajar matematika ada busur derajat itu bergeser 0,00 sekian derajat aja. Mungkin di ujungnya dikit, kalau kita tarik ujungnya pasti akan jauh. Dan yang setan lakukan adalah seperti itu. Dia nggak perlu bikin penyesatan itu benar-benar opposite banget. Dikit aja dia twisting sedikit aja. Tuhan padahal bilang gini, Yohanes 14 ayat 6 bilang gini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dulu saya pikir ini klise loh, sampai saya alamin pribadi Tuhan Yesus ini benar-benar jalan. Makanya kenapa saya sampai benar-benar mau duduk di depan teman-teman semua di sini untuk benar-benar nyatain di depan semua teman-teman. Kalau sampai ada dari teman-teman yang masih mencari-cari jalan, udah stop. Jalan satu-satunya cuma Tuhan Yesus. Yang lain yang tadi Bro Hendy ngomong, itu kita sama Tuhan itu ngomong tentang hubungan.
Tapi agama lain atau pendekatan meditasi itu kan lebih pendekatannya untuk afterlife, atau untuk hidup diberkati, atau supaya memperoleh ketenangan jiwa, atau supaya memperoleh, intinya seluruh agama itu adalah untuk mensupport keinginan orang ini, ngerti nggak maksudnya? Ada embel-embel yang diinin. Sedangkan ketika kita ikut Tuhan, kita mengasihi karena Dia mengasihi kita lebih dulu. Kita ikut Dia karena kita tahu Dia benar-benar Tuhan yang nggak akan salah kita ikutin. Contoh kalau di meditasi, contoh diajarin mengosongkan pikiran. By the way, saya ngomong kayak begini, saya dulu juga pernah belajar bela diri ya. Saya belajar bela diri juga diajarkan bagaimana untuk ngosongin pikiran. Jadi waktu kita ngosong pikiran dulu saya belajar itu diajarin untuk connect sama energi alam. Padahal balik lagi sebenarnya itu tipu daya sih sebenarnya. Waktu kita mengosongkan pikiran, siapa yang ngisi pikiran itu sebenarnya? Bukan Tuhan. Firman Tuhan gak pernah bilang kita untuk mengosongkan pikiran. Firman Tuhan selalu bilang penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Seperti pipa itu jangan dikosongin, izinkan pipa itu diisi oleh air kehidupan. Jangan diisi sama yang lain, gitu loh. Terus kalau ya sebenarnya sih seluruh usaha manusia lewat agama itu tujuannya mereka ada ininya sih, ada untuk dirinya sendiri sih sebenarnya. Contohnya nggak usah ngomong agama, manusia bikin sekarang ada AI, ada robot, ada manusia bisa kontrol cuaca, bisa kontrol penyakit. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya bisa jadi seperti Tuhan kan? Iya kan? Banyak kepercayaan pun mengajari ketika kita melakukan ini, tujuannya bisa jadi seperti itu. Tapi buat kita ngikut Tuhan kan bukan tentang itu. Kita ngikut Tuhan karena Dia terlebih dulu mengasihi kita. Kira-kira gitu sih bro. Oke. Untuk malam ini Will boleh coba rekapin untuk kita yang pembicaraan kita malam ini sebelum summary-nya lah. Ya summary, tapi kalau ngomongan saya ada terlalu cepat, nanti ini ada YouTube-nya. Atau kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya, selesai dari sini bisa ngobrol-ngobrol atau nanti ada scan QR ya. Itu bisa tanya-tanya, kalau misal masih ada yang bingung terkait tubuh, jiwa, dan roh ini. Saya ada catatan buat malam hari ini, saya catat gini. Saat kita sebagai eklesianya Tuhan ini wake up dan alami great awakening, kita menyadari bahwa perkumpulan ini adalah perkumpulan pasukannya Tuhan. Kita ini bukan cuman orang biasa-biasa, kita ini benar-benar Tuhan bilang, hai kamu pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah berani. Kita ini bukan orang yang kalah sama keadaan. Kalau kita ngerti itu, atmosfernya di tempat ini pasti berbeda. Dan itu pasti mengerikan bagi iblis. Jelas mengapa gereja saat ini kebanyakan saat ini seperti mandul ya, quote unquote ya. Selalu jadi bulan-bulanan keadaan. Karena gereja terlalu relevan dengan dunia. Sehingga gereja itu, tubuh Kristus lupa sama destininya. Masing-masing ribut satu sama lain, mempertahankan doktrinnya satu sama lain. Padahal tangan harus bantu kaki, kaki harus support badan, itu semua kita tubuh Kristus harusnya saling membantu. Satu connect dengan kepala kita Kristus. Bukan ada siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Karena saat ini saya percaya dunia sedang menuju kepada kebinasaan, memang firman Tuhan udah bilang begitu. Tapi Tuhan lagi mau kasih percepatan, kasih Godspeed. Dia lagi mau bikin anak-anaknya bangkit, benar-benar bangkit, awaken. Makanya waktu kita, goal yang dari kita ngomong tubuh, jiwa, dan roh ini, harapan kita adalah teman-teman di tempat ini tahu persis apa yang harus diperbuat dan jangan jadi orang yang ketakutan waktu mendengar ancaman atau intimidasi. Kita nggak pernah tahu ke depan dunia akan alami apa. Kemarin kita alami pandemi, kemarin ada alamin peperangan, kita nggak tahu ke depan akan alamin apa. Tapi kita lihat Daud, waktu semua kabur, Daud bilang, kamu siapa? Orang tidak bersunat berani
menyerang saya, umat pilihan Tuhan. Sunat itu ngomong apa? Perjanjian dengan Tuhan. Kita mau ngomong sama dunia atau siapapun yang intimidasi kita. Lu orang mau intimidasi gue gak pusing. Kenapa? Karena gue punya perjanjian, covenant dengan Tuhan. Dengan nama Tuhan semesta alam, kita bisa berdiri dengan kuat. Sehingga kita gak jadi orang yang ketakutan ketika ngalamin masalah intimidasi. Entah dalam kerjaan, dalam hubungan, dalam dunia ini. Kita ngerti, sadari bahwa tubuh kita ini tuh kayak kendaraan. Kita yang sebenarnya tuh roh yang di dalam. Jangan sampai kendaraan ini tuh cuman dipakai bukan untuk tujuannya gitu loh maksudnya. Ya kira-kira itu sih. Oke, thank you Will ya. Seperti yang Willy tadi bilang, jika teman-teman, jika apa yang kita ngomongin sekarang ini agak kecepatan atau agak bingung, teman-teman boleh ke depan sana tuh di meja situ ada scan QR, boleh di scan QR-nya, terus di situ juga jika ada pertanyaan boleh submit pertanyaan di sono, atau setelah acara ini juga kita welcome kalau mau ngobrol-ngobrol dengan tim kita. Terus juga kita akan juga pertanyaan-pertanyaan apa aja sebetulnya sih. Sebenarnya pertanyaannya juga kita bisa pakai ini suatu bahan ya untuk kita bahas. Jadi kita di Godspeed ini, kita ini bikin sesuatu yang sedikit mungkin beda ya dengan talk show ini. Kita juga sebenarnya nggak mau cuman satu arah, kita mau lebih ada interaksi. Makanya juga setup kita juga kita mau lebih intimate. Kita mau kita tuh jalan sama-sama untuk kita tuh bisa lebih lagi, kita tuh mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa wake up sama-sama. Terus juga saya ngundang teman-teman lah juga untuk 2 minggu ke depan tanggal 19 itu kita bisa hadir lagi. Yang pertama kemarin kita bicara wake up, ini yang kedua kita bicara tentang roh tubuh jiwa. Yang 2 minggu ke depan, jadi ini sebenarnya tuh berseri teman-teman. Teman-teman juga bisa nanti di YouTube lihat podcast kita. Kita situ juga sama ngobrol santai juga, tapi mungkin untuk waktunya nggak seterbatas waktu sekarang ini. Karena kita juga tahu kesibukan teman-teman segala macam dan ini weekday juga. Kita emang targetin sebelum jam 9 itu kita udah mesti selesai. Bukan berarti mesti pulang ya, kita boleh tetap mingling, kita boleh fellowship. Saya jadi mengundang teman-teman untuk hadir 2 minggu ke depan ini. Saya harap juga teman-teman bisa ajak teman-teman dan saudara-saudara yang lain untuk hadir. Kita jadi bisa share lebih lagi firman Tuhan dan apa yang Tuhan mau buat kita semua. By the way untuk tanggal 19 nanti, bro kita akan bicara tentang frekuensi. Harmony with God. Judulnya Harmony with God. Mungkin dari multimedia bisa siapkan ada video teasernya, jadi untuk kasih gambaran kira-kira apa sih yang kita jadi ngobrolin. Maksudnya gini loh, setelah kita awaken, tadinya ketidur, wake up, habis wake up, fully wake up. After that apa next step-nya? Kita bisa lihat dari ini, dari apa yang mau kita bagikan di minggu depan, supaya teman-teman tahu next step apa yang harus dilakukan ketika kita sudah awaken di dalam manusia roh kita. Mungkin videonya bisa... Ya, mungkin videonya bisa disiapkan. Jadi menceritakan berbagai jerat tipu daya iblis dalam hidup kita. Mungkin ada dari kita yang mengalami pergumulan-pergumulan ini ya, kemarahan, keinginan daging, keinginan mata, susah sekali lepas dari ini. Ketamakan, kayaknya nggak pernah selesai kita ngejar, kayaknya ngejar uang tuh nggak selesai gitu loh. Dari apa yang dibagikan nanti kita mau teman-teman bisa ngelihat jebakan apa sih yang iblis taruh. Dia sebenarnya ini mempermainkan kita. Dia membelenggu, makanya kita nggak bisa lepas. Dia memenjarakan kita. Firman Tuhan sudah katakan, berjaga-jaga, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelan.
Tapi kita tahu kalau ada yang bisa ditelan, ada ya juga yang tidak bisa ditelan. Saya berdoa semua yang ada di sini jadi orang-orang yang tidak bisa ditelan sama iblis. Yap. Oke. Juga kita membuka untuk teman-teman yang mau terlibat di movement kita ini. Jadi sama kita bisa scan di QR. Firman Tuhan udah bilang bahwa ladang sudah menguning. Tuhan tuh butuh pekerja-pekerjanya. Tuayan itu sangat banyak, tapi pekerjaannya sangat sedikit. Nah itu yang Tuhan udah ingatkan ke kita semua. Saya juga mau ingetin ke teman-teman, mungkin banyak teman-teman kita yang hadir saat ini juga tahu kita dari Instagram ataupun dari YouTube ya. Salah satu cara kita untuk men-reach lebih banyak lagi teman-teman yang lain di luar sana, itu adalah lewat Instagram dan lewat YouTube kita. Jadi kalau boleh bantu juga untuk share di Instagram. Boleh gak coba juga saya minta ditampilin YouTube-nya kita. Nah, di YouTube kita memang rada baru ya. Kita masih belum terlalu banyak apa yang kita share di sana. Tapi kita berusaha untuk membuat YouTube ini simple. Jadi waktunya juga nggak panjang ya, berapa menit. Betul. Jadi kita podcast itu misalnya 1 jam itu kita bagi ke chapter-chapter lah. Jadi untuk lebih light ya, lebih gampang diterima. Jadi nggak usah nonton sejam apa 2 jam. Paling cuma 8 menit doang. Betul. Dan juga kita ada buat playlistnya jadi untuk mempermudah. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke YouTube kita, yang pertama itu saya sarankan adalah nonton di introduction dulu. Jadi background kita apa, visi misi kita di Godspeed itu apa, itu kita jelaskan di sana. Terus seperti fellowship kita malam ini juga nanti kita akan post lagi. Mungkin kita bisa share ke teman-teman untuk kasih lihat teman-teman yang lain juga apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita share di sini. So helping with subscription, like, dan juga komen itu juga mungkin akan membantu algoritma dari kita untuk kita lebih bertumbuh berkembang lagi. By the way saya mau ngomong kita ini bukan institusi gereja. Kami hanya movement, kami mengajak teman-teman untuk kita tuh membangun suatu komunitas yang kalian semua kan semua hari Minggu pasti akan kembali ke gereja asal ya. Tapi yang kita coba isi adalah di weekday. Harapannya ketika teman-teman dimerdekakan, teman-teman dapat apinya dari sini, teman-teman pulang kembali ke gereja kalian masing-masing, ke komsel kalian atau apa, bagikan api ini ke yang lain, supaya banyak orang-orang pun dimerdekakan. Karena cuma kebenaran firman doang yang bisa memerdekakan orang. Betul, Will. Ya, itu yang saya rasakan juga. Di kita yang saya merasa yang sangat-sangat urgent saat ini sebetulnya adalah kesadaran akan manusia roh kita. Itu yang sangat penting ya Will ya. Betul. Karena kalau kita aja cuman berkutat terus-terus di jiwa dan di tubuh, kita banting tulang kerja, nggak ada salahnya dengan kerja ya. Tapi ketika fokus kita hanya banting tulang kerja, yang pada akhirnya itu yang iblis lakukan tadi. Semua hasil kerja kita segala macam, kalau bukan Tuhan yang sediakan, kalau itu yang asalnya dari dunia, I think a bit itu ya, apa ujung-ujungnya bukan seperti apa yang Tuhan mau, karena Tuhan punya rencana ke hidup kita. So, saya mewakili untuk teman-teman kita di tim mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah di tengah minggu ini, hari Selasa, mungkin dalam keadaan macet, mungkin ada yang dari yang jauh-jauh juga yang datang. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. So, ada kata tambahan, bro? Udah. Oke, jadi begitu aja. Saya undang worship team. Kita mau tutup ya. Kita sama-sama bangkit berdiri kali ya.
Kita akan angkat satu pujian sebelum kita doa tutup. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami tahu bukan satu kebetulan kami berkumpul di tempat ini. Di tempat ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memanggil dan mengumpulkan kami di tempat ini. Kami tahu Engkau punya rencana yang dahsyat untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran-Mu, untuk hati-Mu, untuk Engkau yang tidak pernah menyerah memanggil kami anak-anak-Mu kembali kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami dengar malam hari ini. Kami tidak mau ini berhenti di kami. Untuk selanjutnya kami mau tetapkan hati kami Tuhan. Berjalan seiring seirama dengan Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saya undang semua angkat tangan untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus membawa engkau beserta dengan keluargamu terbang ke masa kemasan dan berada di puncak destiny. Tuhan membawa engkau memasuki masa percepatan, menikmati masa kelimpahan, masa pelipat gandaan, masa lawatan, masa kemenangan, masa keajaiban, masa pembalikan keadaan. Masa di mana semua janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kalian. Firman menjadi daging. Perkenanan Tuhan membuat engkau dan seluruh keluargamu mengerti dan mengenal hati Tuhan. Masuk dalam kegerakan dan percepatan Tuhan. Keintiman karakter Kristus, hati hamba, belas kasihan, gelora cinta kepada Tuhan dibangun kuat dalam kehidupanmu. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kuasa, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua itu turun dan jadi dalam hidup kami semua yang ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.